Saya jelas meragukan Gibran bukan karena pesimis atau tidak percaya dengan pemimpin muda. Karena kalau kita bicara pemimpin muda, di beberapa daerah banyak pemimpinnya adalah anak muda yang cerdas, juga berprestasi. Lalu kenapa tidak mereka itu saja yang diusung oleh partai koalisi untuk mendampingi Prabowo? Apalagi Golkar ada kader muda yang saat ini jadi kepala daerah. Kenapa tidak itu saja yang ditarik? Kenapa harus Gibran? Apakah karena hanya Gibran yang merepresentasi dari golongan anak muda, lalu anak muda yang lain tidak? Ataukah sengaja Prabowo dipasangkan dengan Gibran karena semata-mata mengejar popularitas Gibran sebagai anak presiden yang selalu jadi sorotan publik dan yang punya banyak pendukung itu? Atau apakah Gibran hanya mau dimanfaatkan saja untuk menjangkau pemilih muda yang merupakan pemilih terbesar Indonesia saat ini? Kali ini saya sangat setuju dengan kritikan tajam Rocky Gerung tentang Gibran. Walau selama ini saya sangat-sangat berseberangan dengan si Rocky ini. Rocky Gerung jelas, dia adalah oposisi yang sangat kritis kepada Presiden Jokowi. Sosok yang satu ini dikenal suka mendungu-dungukan orang yang berbeda politik dan beda pandangan dengan dia. Bahkan tidak jarang dia menghina Presiden Bapak Jokowi. Terakhir, dia sempat menghina Presiden Jokowi dengan menyebut bajingan tolol dan bajingan pengecut yang kemudian dia menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Bahkan sampai diadukan ke polisi. Sedangkan saya adalah pendukung militan Presiden Jokowi yang jelas sangat membela Presiden Jokowi dari serangan si Rocky itu. Tapi untuk kali ini saya setuju dengan statement Rocky Gerung terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Mari kita simak bersama-sama. Bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi. Entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo. Lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah. Lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot. Maka Gibran naik ex officio, mesti mewakili presiden. Diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina. Nol pengetahuan saudara Gibran tentang kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit. Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh, itu ide tentang koperasi. Nah, dari apa yang disampaikan si Rocky ini memang benar. Kalau andaikan nanti Prabowo dan Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan di kemudian hari Prabowo harus dinyatakan istirahat dikarenakan kondisi kesehatannya, maka otomatis suka tidak suka, mau atau tidak, sesuai amanat undang-undang, Gibran dari posisi wakil presiden harus naik jadi presiden. Lalu kemudian suatu waktu Gibran harus keluar negeri, harus berdiskusi atau berdebat, mengemukakan pendapat dan atau pandangannya di forum-forum internasional. Contohnya seperti Rocky tadi bilang, menyelesaikan masalah Palestina-Israel. Nol pengetahuan saudara Gibran. Iya, memang itu yang disampaikan Rocky adalah realita yang harus kita terima kebenarannya. Jangan kita tidak terima kemudian emosi lalu menyerang balik orang yang mengkritik kita. Kita harus mengakui kekurangan kita dan silakan saja kita menonjolkan kelebihan yang ada pada diri kita. Banyak masyarakat meragukan kemampuan Gibran ketika berada di forum-forum internasional. Beberapa analisa-analisa dan penilaian saya kepada Gibran adalah saya meragukan kemampuan berdiplomasinya Mas Gibran. Mengapa? Ya, karena yang selama ini publik melihat kemampuan berbicara Gibran itu lamban. Tapi ini berbeda dengan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi tidak begitu lamban dalam berbicara, tapi juga ada ketegasannya ketika beliau menyampaikan sesuatu ke publik.
Ini berbeda dengan Gibran. Apalagi ketika Gibran dengan ponganya menunjuk ke publik terkait kartu atau dana abadi pesantren. Tapi lucunya dana abadi pesantren itu sudah ada dalam APBN 2024. Nah, inilah kemudian yang membuat Gibran ditertawakan satu Indonesia. Dari sini saja kita sudah bisa melihat Gibran hanya bisa membajak program yang memang sudah dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Saya pribadi tidak alergi dengan pemimpin muda, karena memang Indonesia membutuhkan yang muda siap menjadi pemimpin. Tapi muda itu menurut saya bukan karena usia, bukan juga karena kelihatan memang masih muda. Tapi pemimpin muda bagi saya adalah pemimpin yang memiliki visi misi besar, bukan hanya teori semata, tapi sudah dipraktekkan oleh dia. Pemimpin muda itu bukan dilihat dari masa kepemimpinannya di daerah masih tergolong sangat muda, yaitu 2 tahun menjabat wali kota Solo. Bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah dia sudah menyelesaikan tugasnya di daerah dengan selesai dan benar-benar tuntas. Pemimpin muda bagi saya adalah pemimpin yang memiliki jam terbang tinggi, rekam jejak panjang, mampu menyelesaikan suatu problem, sudah pernah punya pengalaman berbicara di forum-forum dunia, dan pemimpin muda bagi saya adalah pemimpin yang tunduk dan taat pada amanat konstitusi, bukan yang melabrak konstitusi, menggunakan jalur instan, bukan menjadi pemimpin karena dikasihani, bukan jadi pemimpin karena menggunakan jalan pintas, menghalalkan segala cara, bukan juga jadi pemimpin karena faktor bapaknya atau faktor keluarganya atau faktor orang dalam. Tapi yang dibutuhkan juga adalah pemimpin muda yang mandiri. Banyak yang bilang Gibran layak jadi wakil presiden karena dia telah sukses membangun Solo. What? Sukses membangun Solo? Hanya 2 tahun dia sukses membangun Solo. Bukankah itu dia hanya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan bapaknya waktu menjabat sebagai wali kota Solo selama 10 tahun? Kalaupun benar Gibran selama 2 tahun itu sukses membangun Solo, palingan itu dana dari pusat yang memang banyak mengalir ke Solo. Presiden kita ini kan bapaknya Gibran. Jadi kalau Gibran telepon minta dana, pasti langsung dicairkan saat itu juga. Bukan seperti di daerah lain yang harus buat proposal dulu, tunggu dulu berbulan-bulan, baru dananya bisa cair dan lain sebagainya. Gibran kata mereka sukses membangun Solo. Itu kata pendukung Gibran. Kalaupun itu benar, ya tetap jelas bedalah. Dia sukses membangun Solo mudah saja, karena jumlah penduduk Solo itu jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk satu provinsi, seperti di Jawa Tengah. Sehingga problem yang dia hadapi di Solo itu mudah saja untuk ditangani ketimbang problem yang banyak di suatu provinsi yang jumlah penduduknya di angka belasan juta. Kalaupun Gibran jadi gubernur Jawa Tengah atau DKI, saya rasa sulit juga Gibran bisa menyelesaikan sebuah problem ketimbang di Solo yang daerahnya kecil. Saya jelas meragukan Gibran bukan karena pesimis atau tidak percaya dengan pemimpin muda. Karena kalau kita bicara pemimpin muda, di beberapa daerah banyak pemimpinnya adalah anak muda yang cerdas, juga berprestasi. Lalu kenapa tidak mereka itu saja yang diusung oleh partai koalisi untuk mendampingi Prabowo? Apalagi Golkar ada kader muda yang saat ini jadi kepala daerah. Kenapa tidak itu saja yang ditarik? Kenapa harus Gibran? Apakah karena hanya Gibran yang merepresentasi dari golongan anak muda, lalu anak muda yang lain tidak? Ataukah sengaja Prabowo dipasangkan dengan Gibran karena semata-mata mengejar popularitas Gibran sebagai anak presiden yang selalu jadi sorotan publik dan yang punya banyak pendukung itu? Atau apakah Gibran hanya mau dimanfaatkan saja untuk menjangkau pemilih muda yang merupakan pemilih terbesar Indonesia saat ini?
Saya sendiri juga tidak yakin perubahan undang-undang batas usia capres-cawapres itu untuk membuka peluang bagi anak muda yang lain bisa maju sebagai calon pemimpin. Toh itu hanya tipu muslihat saja, karena undang-undang tersebut dirubah semata-mata hanya supaya Gibran bisa lolos maju sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo. Sedangkan untuk anak muda yang lain yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah atau yang ada di pelosok negeri ini, jangan berharap, jangan bermimpi kalian bakal dilirik dan ditarik sebagai calon pemimpin juga. Saya tidak sedang memprovokasi anak muda lain supaya menjadi pesimis melihat realita yang sedang terjadi saat ini. Tapi inilah realitas yang sesungguhnya. Satu kalimat saja sebagai penutupnya. Gibran itu belum mampu memimpin Indonesia yang besar ini dan di dalamnya diisi dengan berbagai problem-problemnya.